Halo, bertemu lagi untuk pertemuan yang kesekian kalinya untuk mata pelajaran Seni Budaya kelas 10 semester 1. Kali ini menyambung materi yang sudah. Hari ini kita akan mulai masuk ke materi karya seni rupa 3 dimensi. Seperti halnya karya seni rupa 2 dimensi yang sudah saya sampaikan di minggu atau pertemuan sebelumnya. Tentunya kalian sudah mempelajari dan sudah saya minta untuk membuat sebuah karya seni rupa 2 dimensi. Untuk kemarin saya meminta kalian untuk membuat gambar atau lukisan rumah ya, dengan gambar atau model acuan yang harus kalian kerjakan selama kurang lebih 2 minggu, dan saya harapkan semua sudah mengumpulkan pada hari ini. Nah, kemarin juga saya sudah menyampaikan juga contoh atau gaya-gaya gambar atau lukisan beberapa model rumah yang sudah saya sampaikan kemarin. Jadi ada beberapa gaya, ada yang kartun, ada naturalis, fotografis, ada realis dengan berbagai macam teknik, ada arsir maupun dengan teknik blok pewarnaan cat. Nah, pada bab materi seni rupa 3 dimensi ini ada perbedaan antara seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Dan unsur ruang merupakan salah satu ciri pembeda yang sangat dominan ya antara karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, unsur ruang seperti apa? Kita nanti akan membahas lebih lanjut. Nah, tapi pada prinsipnya perbedaan yang sangat signifikan adalah terkait dimensi atau ukurannya. Karya 2 dimensi hanya mempunyai ukuran panjang kali lebar sehingga hanya bisa dilihat atau dinikmati dari satu sisi saja. Lain halnya dengan karya seni rupa 3 dimensi yang mempunyai multidimensi atau beberapa ukuran, biasanya panjang, lebar, tinggi, dan tebalnya, sehingga bisa dinikmati dari beberapa sisi, tidak hanya satu sisi. Nah, perhatikan gambar berikut. Di sini ada suasana pameran seni rupa 2 dimensi. Nah, bisa dilihat suasana pameran di sini. Audien atau para tamu undangan melihat karya-karya 2 dimensi yang kalau bisa kita lihat berupa lukisan ya, ataupun drawing ataupun ilustrasi. Dan jelas seperti yang saya sampaikan, karya 2 dimensi hanya bisa dinikmati dari satu sisi atau dari sisi depan saja. Nah, sekarang kita bandingkan dengan suasana pameran untuk karya seni rupa 3 dimensi di bawahnya, foto di bawahnya. Nah, di sini audiens sedang mengamati salah satu karya ya 3 dimensi berupa patung. Nah, kalau di sini kita lihat patung tersebut mempunyai multidimensi ya, sehingga bisa dinikmati dari berbagai sisi ya, bisa dikelilingi. Dari sini tentu kalian sudah paham ya perbedaan antara seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensinya. Nah, kita lanjut untuk jenis karya seni rupa 3 dimensi. Ada apa saja? Nah, seperti karya seni rupa 2 dimensi, berdasarkan fungsi, karya seni rupa 3 dimensi dibedakan menjadi karya yang memiliki fungsi pakai atau karya seni terapan, dan juga karya seni rupa yang hanya mempunyai fungsi ekspresi atau biasa kita sebut dengan karya seni rupa murni ya, atau pure art atau fine art biasanya dibilangnya.
Nah, perbedaan fungsi ini pada dasarnya ditentukan oleh tujuan pembuatnya atau senimannya. Walaupun mungkin untuk kelas 10 ini kita belum terlalu dalam ya untuk membahas seperti apa seni murni. Nah, karya seni rupa sebagai benda pakai yang memiliki fungsi praktis dibuat dengan pertimbangan fungsi. Itu jelas karena sekali lagi seperti yang saya sudah jelaskan di mata pelajaran PKWU juga, esensi dari sebuah karya seni terapan atau kerajinan adalah fungsi pakai dan nilai keindahannya. Ya, jadi kerajinan itu selain indah juga harus bisa digunakan dengan baik. Nah, karya seni rupa sebagai benda pakai memiliki fungsi praktis, ya, dibuat dengan pertimbangan fungsi. Dengan demikian, bentuk benda atau karya seni rupa tersebut akan semakin indah ya, ketika dibuat dengan pertimbangan nilai estetis atau nilai keindahannya, selain juga nyaman untuk digunakan. Nah, tahukah kalian bahwa mobil, kursi, meja, bahkan telepon genggam pun itu bisa dibilang sebagai karya seni rupa 3 dimensi. Kenapa? Karena pada dasarnya semua pengusaha atau pengrajinnya itu melibatkan desain ya, dan desain itu bagian dari seni rupa. Desain tersebut dipertimbangkan juga selain fungsi pakainya juga tentunya nilai-nilai estetis atau nilai keindahannya, sehingga ketika barang-barang tersebut dilempar ke pasar ya, diharapkan audiens atau konsumen itu merasa tertarik ketika melihat benda tersebut. Sehingga sangat penting ketika membuat sebuah produk atau karya seni terapan itu mempertimbangkan nilai keindahannya. Oke, kita lanjut ke tema karya seni rupa. Karya seni rupa dapat pula dibedakan atau dikategorikan berdasarkan tema. Tema merupakan gagasan pokok dalam sebuah karya seni. Tema seringkali dikatakan sebagai persoalan utama yang diungkapkan oleh seniman atau perupa dalam karya-karyanya. Tema tidak selalu tampak secara kasat mata atau eksplisit, tetapi lebih sering tersirat atau implisit. Sebagai contoh, tema lingkungan misalnya dapat diidentifikasi dengan objek-objek natural atau objek-objek alam seperti flora, fauna, atau pemandangan alam yang indah. Tetapi dapat juga melalui objek-objek yang berlawanan atau bertentangan dengan kaidah-kaidah keindahan alam. Nah, ini ditentukan juga terhadap pola pikir atau apa yang ingin disampaikan oleh seniman. Apakah seniman tersebut sekedar ingin mengapresiasi keindahan alam, ataukah seniman tersebut ingin menuangkan kritik, ya, kritik akan dampak kerusakan lingkungan misalnya. Nah, itu akan mempengaruhi visual-visual karya yang akan dibuatnya. Walaupun akan tampak berlawanan, tetapi pesan yang ingin disampaikan oleh perupa atau seniman ada dalam tema yang sama, yaitu kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Nah, di sini yang dimaksudkan, misal ada seorang pelukis yang dia memang entah itu kritis atau dia memang mencintai alam, dia melukis berbagai macam visual flora maupun fauna, hewan maupun tumbuhan dengan landscape-landscape yang indah. Dan ada juga seniman yang dia memang kritis, ingin mengkritisi persoalan-persoalan lingkungan terkait dengan penebangan hutan, pembukaan lahan sawit, ataupun punahnya berbagai macam satwa. Mungkin dia tidak menampilkan satwa atau pepohonan secara langsung, bisa saja dia hanya menggambar mesin besar, mesin pemotong kayu, ataupun mungkin mesin-mesin tambang yang itu bentuk atau
ekspresi dari kegelisahan seniman tersebut dalam menanggapi persoalan-persoalan lingkungan. Nah, kita nanti akan melihat contoh karyanya. Nah, dari sini nanti kalian juga bisa berlatih ya dengan memperhatikan karya-karya seni rupa yang ada di sekitar, bisa melalui internet, ataupun kalau kalian punya katalog-katalog seni rupa di rumah atau majalah-majalah, kalian bisa coba cari tahu, kalian bisa melihat dan kalian bisa mencoba untuk memahami. Nah, di sini ada satu contoh karya lukisan dari Camellia. Nah, karya lukis ini sudah dilengkapi dengan caption. Jadi tulisan di bawah lukisan ini dinamakan caption ya. Jadi caption itu adalah deskripsi dari sebuah karya seni. Nah, di sini ada karya seni lukis dari Camellia Mitasari Hasibuan yang berjudul Which One Is My Food? Atau kalau dalam bahasa Indonesianya mana makanan saya, seperti itu ya. Nah, ini karya tersebut berukuran 80 cm x 100 cm ya, dengan media oil on canvas. Oil on canvas ini maksudnya menggunakan cat minyak yang digoreskan di atas kanvas ya, yang berukuran 80 cm kali 100 cm dan dibuat pada tahun 2019. Nah, dari sini sangat kelihatan ya secara visual ini sangat istilahnya tersurat ya. Di sini sangat jelas sekali visualnya kalau dia mengangkat tema alam. Kenapa? Karena jelas objek-objek yang ada pada lukisan tersebut ini sangat mewakili ya alam di sekitar kita. Di sana ada objek burung, ada juga objek ikan yang mati keracunan ya. Kenapa bisa mati keracunan? Karena kalau kita tarik garis merahnya, benang merahnya, di sana ada sebuah drum minyak ya yang tumpah, entah itu minyak ataupun oli. Nah, itu yang mencemari laut ataupun sungai ya, sehingga hal itu sangat mempengaruhi rantai makanan yang ada pada daerah tersebut. Pewarnaan juga sangat penting ya dalam memvisualisasikan ide, dan di sini sangat jelas sekali pewarnaannya terlihat gelap, sendu, sehingga sangat jelas kalau udara itu sangat dominan mengandung polusi. Nah, kita bandingkan dengan karya yang kedua. Di sini ada karya dari Aris Prabawa. Nah, kalau kita bandingkan karya dari Aris Prabawa ini juga bertemakan lingkungan ya, tapi kalau dilihat secara visual tidak ada unsur yang menggambarkan tema alam di sana ya. Tidak ada pepohonan, tidak ada hutan, tidak ada berbagai macam hewan, tidak ada permasalahan yang dimunculkan secara eksplisit ya. Tapi kalau kita menggali lebih dalam, kalau kita mencoba untuk lebih kritis, di sini dia hanya menggambar sosok manusia dengan kepala yang dia ganti dengan gergaji mesin. Nah, dari situ kita juga bisa membaca fungsi utama dari gergaji mesin untuk memotong kayu atau menebang pohon. Nah, ini bisa kita hubungkan dengan judul yang ada pada captionnya ya. I need to stop this job. Aku ingin menghentikan pekerjaan ini. Kenapa? Kan seperti itu. Nah, kita bisa membaca juga dari objek bayangan si orang tersebut. Objek bayangan orang tersebut adalah rumah-rumah kecil ya, yang itu bisa kita katakan entah itu perkotaan atau perumahan-perumahan yang memang untuk saat ini sangat masif ya dibangun, entah itu di berbagai daerah ya. Jadi kalau
kalian coba membaca berbagai macam artikel, banyak sekali sudah sawah-sawah yang sudah dijadikan perumahan. Kalau di luar Jawa juga hutan-hutan sudah dijadikan perumahan-perumahan dari perusahaan-perusahaan tambang, perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang itu akan diolah ya tentunya menjadi minyak-minyak minyak olahan yang dipakai sehari-hari. Nah, di sini Aris Prabawa sebenarnya ingin mengkritisi kerusakan lingkungan, dampak lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan-kegiatan industri tersebut. Ya, itu yang sebenarnya ingin dikritisi juga. Nah, di sini seperti yang tadi sudah disampaikan di depan bahwa terkadang tema itu tidak disampaikan secara eksplisit seperti yang disampaikan seperti karya Camelia. Aris Prabawa lebih ingin menyampaikannya secara implisit, ya, secara tersirat saja. Nah, dan ini menjadi menarik ya karena mungkin karya tersebut akan terkesan multitafsir, tapi itu menurut saya yang justru jadi menarik ya. Karena karya tersebut tidak serta-merta menunjukkan atau memvisualisasikan secara gamblang persoalan yang ada. Nah, kita lanjut. Nah, seperti halnya ini, ada patung ikan paus. Ya, patung ikan paus ini dibuat dengan menggunakan media sampah plastik. Ya, dan jelas dari situ pasti akan sangat mudah terbaca bahwa seniman yang buat ini ingin mengkritisi pencemaran lingkungan yang ada di laut. Nah, oke, kita masuk ke ranah karya seni rupa terapan dan karya seni rupa murni. Oke, kita perhatikan patung A. Patung A adalah contoh dari karya seni rupa terapan. Ya. Patung di sini saya maksudkan sebagai karya seni 3 dimensi ya. Karya seni 3 dimensi. Yang A ini adalah contoh karya seni rupa terapan. Kenapa? Karena karya seni rupa tersebut mempunyai nilai fungsi, yaitu sebagai tempat pensil atau pena. Nah, sedangkan di karya B atau karya seni rupa 3 dimensi B ini merupakan karya seni rupa murni yang dia memang dimaksudkan sebagai media ekspresi ya, tanpa mempunyai nilai fungsi praktis ya, atau tidak bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari. Nah, di sini ada contoh lagi karya C yang di sini merupakan karya seni rupa yang memang dibuat untuk kepentingan ekspresi. Ya, di sini ada patung Cupid yang memang difungsikan sebagai media ekspresi atau benda hias saja. Nah, sedangkan di karya D tentunya sudah jelas ya, ini merupakan karya seni rupa terapan. Nah,